rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama dan bersama rohmu. Selamat siang semuanya. Kita berkumpul kembali di gereja Suo Kyokai Kobe ini setelah sekian bulan kita tidak memiliki misa bahasa Indonesia. Kita bersyukur bisa hadir bersama dan kita berdoa dalam misa ini untuk saudara-saudari kita di Indonesia yang sedang mengunci dirinya di rumah karena tidak ada misa secara umum, khususnya di Pulau Jawa. Kita berdoa untuk mereka semua, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan juga kekuatan dalam masa pandemi yang sungguh membuat kita kadang-kadang putus asa, menyadari akan segala kelemahan dan dosa ini. Marilah kita mohon ampun di hadapan Tuhan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru dan Nabi Agung yang mengikut sertakan orang-orang pilihan mewartakan pertobatan dan Injil. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Imam Agung yang mendamaikan kami dengan Allah dengan pengorbanan di salib dan kebangkitan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja dan Gembala Agung yang mengajak para murid mengumpulkan domba-domba. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau juga mengutus kami sebagai pewarta kabar gembira. Berilah kami kekuatan untuk menunaikan tugas kami dengan setia dan gembira, serta penuh cinta kasih. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah di sana makananmu dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buat arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan-keputusan kehendak-Nya. Kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus ditentukan menjadi puji-pujian kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu pun telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan setelah percaya akan Injil itu, kamu pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa kita akan memperoleh seluruh warisan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki,
tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-15, kita diberikan bacaan-bacaan, terutama bacaan pertama dari Nabi Amos dan juga dari Markus yang menggarisbawahi mengenai perutusan. Kita semua diutus sama seperti pendahulu-pendahulu kita. Amos yang merupakan seorang bukan nabi, tapi dipanggil Allah menjadi nabi untuk kerajaan di utara, yaitu Israel. Karena setelah Nabi Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi dua bagian, kerajaan di utara yaitu Israel, lalu di sebelah selatan Yehuda. Dan rupanya Israel yang di utara ini adalah menjadi negeri yang makmur karena berbatasan dengan beberapa negara lain seperti Mesopotamia, Mesir, dan seterusnya. Namun di sebelah selatan Yehuda tidak semakmur di kerajaan di utara ini. Dan dalam bacaan pertama ini dikisahkan mengenai Amos yang sebenarnya bukan golongan dari Lewi atau yang berdiam di rumah Allah, tetapi dia dipanggil untuk menjadi nabi. Pekerjaan Amos adalah seorang penggembala dan juga pemetik buah ara. Namun ia dipanggil untuk mempertobatkan bangsa Israel, kerajaan yang ada di utara ini. Namun tidak mudah jalan Amos ini karena ia istilahnya diusir oleh seorang imam yang bekerja di Betel. Betel ini adalah tempat kota yang merupakan tempat di mana kota terbesar di Yehuda ini, dan Amasya adalah seorang imam yang bekerja di sana. Dia bekerja sebagai imam, memberikan kata-kata yang halus lunak untuk para penguasa di zaman itu. Namun sebenarnya yang terjadi adalah ketidakadilan, ketidakdamaian. Maka Amos diutus oleh Allah untuk mempertobatkan bangsa Israel ini. Namun Amasya karena sudah mencapai kenikmatan status quo, maka ia dengan kata-kata yang tidak enak mengatakan kepada Amos dalam bacaan ini, pergilah, menyahlah ke tanah Yehuda. Yehuda adalah kerajaan di sebelah selatan, karena ia berkuasa di utara. Pergilah ke sana, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Namun Amos tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah, dan ia akan mempertobatkan bangsa Israel yang ada di utara ini. Namun seluk-beluknya pasti ia mendapatkan tantangan dari berbagai macam pihak. Sama seperti dalam Injil hari ini dari Markus, Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua mewartakan Injil. Zaman dulu jarang ada dokter, maka seperti di pedalaman, meskipun zaman sekarang orang yang dipercaya bisa menyembuhkan orang adalah dukun, maka sama seperti para rasul ini diberikan kuasa
oleh Yesus untuk mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit dan seterusnya. Maka mereka diutus berdua-dua. Berdua karena bisa kita ketahui kalau kita berjalan sendiri, kalau ada apa-apa, maka kita pun menderita sendiri. Tapi Yesus percaya ketika berdua diutus, maka mereka pun saling menguatkan. Sama seperti kita, gereja yang merupakan jemaat Allah, berkumpul di dalam nama Yesus, kita tidak sendirian. Maka 12 rasul yang dipilih Yesus untuk mewartakan Injil ini, mereka pun mendapatkan kekuatan dari kekuatan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, lalu mengoleskan minyak, lalu mereka menjadi sembuh. Sama seperti tugas gembala, tugas imam, pastor, romo yang memberikan sakramen kepada umat. Sebagai misionaris saya di Jepang ini sudah hampir 13 tahun. Tahun ketiga di Osaka ini. Dalam masa pandemi ini, di awalnya sebelum pandemi kita bisa berkumpul banyak dan bisa pesta, setelah misa bisa makan-makan dan datang banyak. Tetapi setelah pandemi, rupanya sedikit yang datang. Disitulah kita diuji sampai sejauh mana panggilan kita sebagai umat Allah, sebagai pastor, sebagai imam, gembala, setia dalam pelayanan ini. Kita merasakan keprihatinan yang mendalam dengan saudara-saudari kita yang ada di tanah air. Sudah seminggu ini mungkin sampai tanggal 20 mereka tidak bisa beribadah, khususnya di Pulau Jawa. Namun pasti dengan kecanggihan teknologi mereka sudah terbiasa untuk bisa secara online. Dan kita pun yang ada di Jepang ini, mungkin beberapa saudara dari kita, teman dekat kita sudah mendahului kita karena penyakit ini ataupun juga masih menderita penyakit COVID ini. Maka dalam misa hari ini kita berdoa secara khusus untuk mereka semua, bangsa kita Indonesia yang sedang dirundungkan. Maka sama seperti para rasul yang diutus berdua-dua, kita pun meskipun tidak berdua-dua yang datang ke sini kadang-kadang hanya sendiri, kadang bersama keluarga dan seterusnya. Namun kita semua menjadi satu di dalam nama Yesus Kristus. Kita disatukan dengan para rasul ini. Maka kalau kita mendengarkan lagu berikut ini, kita pun ingat akan sekolah minggu kita. 12 rasul, kalian hafal nama-namanya. Kita mendengarkan lagu ini sambil kita bersyukur berada dalam naungan gereja Katolik dimanapun kita pergi. Kita selalu disatukan dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Amin.
Marilah kita berdiri, kita berdoa syahadat para rasul. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. doa umat. Kristus mengutus para murid untuk mewartakan kerajaan Allah dan membuka jalan kepada Allah melalui pertobatan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa dengan rendah hati dan tulus untuk menyambut warta kerajaan Allah yang berkenan tinggal di antara kita. Bagi para imam, semoga Allah Maha Baik memberkati dan mendampingi para imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi keselamatan dan kegembiraan orang banyak. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa Maha Setia berkenan memberkati kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi saudara-saudara kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mentalnya, semoga kehadiran para penderita aneka macam kelemahan menggugah semangat bela rasa dan persaudaraan sejati kami untuk berani berkorban dan dengan penuh kesabaran terlibat aktif dalam meringankan penderitaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita bersama agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah berlimpah. Berkenanlah mengabulkan permohonan-permohonan kami, dan buatlah kami bergembira dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Persembahan bisa diberikan setelah misa selesai di tempat yang ada. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu ini, kami memperoleh kekuatan baru untuk memperoleh hidup sebagai umat pilihan dan melaksanakan tugas
tugas perutusan kami masing-masing dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman, Engkau sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Hanya Engkaulah yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahaya. Di hadirat-Mu para malaikat yang tak terbilang jumlahnya siang malam berbakti kepadamu, dan sambil memandang wajah-Mu yang mulia dan hati-hatinya memuliakan Dikau bersama mereka dan atas segala ciptaan di bawah langit. Kami pun melambungkan pujian bagi nama-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenakan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa,
keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Thomas Aquinas dan Paulus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka kita beranilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama Dan bersama-Mu juga. Marilah kita saling menyatakan salam damai. Kristus. Amen.
Yesus Kristus yang menghapus dosa dunia, berbaikilah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Pada saat pengumuman komuni, umat diharapkan untuk berbaris sambil menjaga jarak. Terima kasih.
untuk menjadi nabi zaman sekarang. Semoga sabda dan sakramen meneguhkan kami dalam menjalankan perutusan kami itu, sehingga kerukunan dan kedamaian tercipta di tengah-tengah masyarakat kami sebagai gambaran kedamaian surgawi yang kami rindukan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan untuk pengumuman. Selamat siang saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah hadir di misa hari ini, dan terima kasih juga kepada Romo Deni yang sudah memimpin misa dan kepada pengurus yang sudah berkesempatan mengurus hari ini. Untuk jadwal misa minggu depan di Gereja Mukunoso pukul 2 siang. Untuk lokasinya bisa dilihat di notes group Kelkat. Bagi yang belum masuk ataupun tidak tahu bisa memberitahukan saya, nanti tinggal di invite ke grup. Lalu setelah misa berakhir, dimohon kerjasamanya untuk membersihkan kursi duduk menggunakan tisu basah yang tersedia di pintu depan. Bagi yang tidak mengetahui persembahan bisa diberikan di akhir misa nanti. Lalu apakah ada yang baru pertama kali datang? Tidak ada. Ataukah yang akan meninggalkan kansai dalam waktu dekat ini? Silakan. Oh iya, silakan. Selamat sore keluarga Kelkat. Saya akan pulang ke Indonesia akhir Juli. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 2 tahun ini. Banyak kenangan yang tidak saya bisa lupakan ketika saya pulang ke Indonesia. Semoga kebersamaan keluarga Kelkat bisa selalu terjaga dan kita semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan di masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Aris yang sebenarnya sudah menjadi pianis Kelkat setahun 2 tahun yang lalu dan akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekat ini. Semoga tetap sukses dan Tuhan memberkati. Sekian pengumuman, apakah ada tambahan, Romo? Terima kasih semua sudah ada di sini, dan saya menunggu kalian yang hadir di gereja saya sendiri di Mukunoso. Biasanya lebih sedikit daripada yang ada di sini karena tidak ada tempat belanja. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Kita berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Malam pergi kita diutus. Amin.